Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 2. Membentuk seni bela diri tertinggi dengan teknik menyerap esensi dari langit dan bumi. Keterampilan penciptaan surgawi. Bentuklah seni bela diri tertinggi dengan teknik penciptaan dari langit dan bumi. Jian Wushuang membuka matanya dan matanya penuh keheranan. Metode budidaya. Apakah ada satu lagi metode kultivasi yang muncul di pikiran saya? Jian Wushuang terkejut pada awalnya, tetapi pada saat berikutnya, dia memahami bahwa metode budidaya terkait dengan manik batu abu-abu. Jian Wushuang tidak asing dengan metode kultivasi. Di Sword Marquis Mansion, para murid yang memadatkan kekuatan spiritual dapat memilih sendiri metode budidaya yang sesuai di paviliun budidaya. Meskipun ada ribuan metode budidaya di dunia ini, dia belum pernah mendengar metode budidaya yang berani menamakan dirinya setelah berkultivasi dari langit dan bumi seperti keterampilan penciptaan surgawi. Manik batu abu-abu tersembunyi di dalam diriku selama ini dan menyerap semua kekuatan spiritual yang aku kental selama 4 tahun. Sangat istimewa sehingga manik itu menghilang dan meninggalkan metode budidaya untuk saya. Ini pasti luar biasa. Jian Wushuang dengan hati-hati memeriksa keterampilan penciptaan surgawi sekaligus. Jalan seni bela diri adalah perjuangan melawan takdir, untuk memungkinkan penciptaan dengan kekuatan langit dan bumi. Keterampilan penciptaan surgawi dibagi menjadi banyak bidang, termasuk 9 surga dari jalan ilahi, laut spiritual tertinggi, alam inti emas tertinggi, pemecah yin-yang, yang mulia guru, terbang ke surga ke-9, dan seterusnya. Setiap dunia menentang surga dan konvensi saat ini. Menggunakan seni bela diri berdasarkan keterampilan penciptaan surgawi berarti menentang surga, setiap langkah di luar kebiasaan. Siapapun yang menentang surga adalah musuh alam, juga dikenal sebagai penggarap penentang. Itu adalah beberapa kata sederhana, tetapi membuat Jian Wushuang membeku. Berkultivasi bertentangan dengan surga. Budidaya menyimpang. Dia berpikir. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Meski hanya perkenalan singkat dengan beberapa kata sederhana, dia masih bisa melihat perbedaan luar biasa dari metode budidaya ini. Dalam pemahaman Jian Wushuang, bagi prajurit pada umumnya, jalan seni bela diri dimulai dengan jalan roh. 7 langkah jalan roh, transformasi laut spiritual, pembentukan alam inti emas, alam kekosongan yin-yang, dan kemudian alam transendensi ilahi yang legendaris semuanya adalah alam seni bela diri yang dikenal oleh Jian Wushuang. Namun, langkah-langkah untuk mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi dan setiap alamnya sangat berbeda dari apa yang dia ketahui. Pada awalnya, yang satu adalah 7 langkah jalan roh, sedangkan yang lainnya adalah 9 surga dari jalan ilahi. Yang satu hanya memiliki 7 level, tetapi yang lainnya memiliki 9 level penuh. Ini sepenuhnya bertentangan dengan pengembangan konvensi. Pembagian alamnya melanggar tatanan dan konvensi alam, jadi tidak mengherankan jika orang yang mengembangkan metode budidaya ini ditakdirkan untuk menentang surga. Ini adalah metode budidaya yang menentang surga. Mengolah metode ini berarti melawan tatanan alam, budidaya menyimpang. Jian Wushuang berjongkok di tempat tidur, tetapi saat ini suasana hatinya sangat kompleks. Jian Wushuang kaget dan takut, tapi kegembiraan di hatinya sulit disembunyikan. Metode budidaya yang menentang surga bersembunyi di dalam manik batu abu-abu. Apa yang harus saya lakukan? Metode kultivasi yang menentang surga ada di depan saya, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengolahnya atau tidak. Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat. Namun, keraguan ini hanya berlangsung sesaat, dan kemudian dia segera mengambil keputusan. Apa yang salah dengan budidaya menyimpang? Seperti yang dikatakan oleh keterampilan penciptaan surgawi, sebenarnya cara seni bela diri adalah melawan takdir dan ciptaan dengan langit dan bumi. Prajurit tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Kalau begitu, mengapa kultivasiku tidak boleh menentang langit? Jian Wushuang benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi. Terlebih lagi, dia telah disiksa oleh manik batu abu-abu selama 4 tahun, dan sekarang manik tersebut akhirnya memberikan kompensasi kepadanya dengan metode budidaya seperti itu. Jika dia tidak mengolahnya, dia tidak akan puas karena keluhan yang dideritanya selama 4 tahun. Tidak lagi ragu-ragu, Jian Wushuang segera mulai mengolah metode ini sesuai dengan instruksi dalam keterampilan penciptaan surgawi. Kekuatan spiritual yang luas dari langit dan bumi terus membanjiri tubuhnya, dan 108 meridiannya menyerapnya dengan gila-gilaan. Kekuatan mengalir di tubuhnya menurut jalur yang unik. Setelah lingkaran besar energi vital, kekuatan ini berkumpul menuju dantian Jian Wushuang. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, saat hari masih gelap, sebelum matahari terbit. Jian Wushuang membuka matanya perlahan, sambil berjongkok di tempat tidurnya. Dia telah berkultivasi sepanjang malam. Melihat telapak tangan kanannya, dia melihat seberkas kekuatan spiritual muncul. Matanya bersinar dalam kegembiraan. Surga pertama dari jalan ilahi.
Setelah satu malam berkultivasi, dia tidak hanya memadatkan sinar pertama kekuatan batin, namun dantiannya juga menyimpan lebih banyak kekuatan. Dalam hal budidaya seni bela diri, selama seseorang dapat memadatkan kekuatan spiritual, bahkan sebagian darinya, ia akan menjadi seorang prajurit sejati. Keterampilan penciptaan surgawi sungguh luar biasa. Hanya dalam satu malam, saya telah menyimpan begitu banyak kekuatan spiritual di tubuh saya. Kecepatan budidaya ini jauh lebih cepat daripada di Sword Marquis Mansion. Selain itu, saya merasa kekuatan yang dapat saya keluarkan jauh lebih kuat daripada langkah pertama jalan roh. Jian Wushuang menjabat tangannya dan merasakan kekuatannya saat ini. Surga pertama dari jalan ilahi hampir sama dengan langkah pertama dari jalan roh bagi prajurit biasa, namun terdapat perbedaan kekuatan yang jelas. Setelah mencapai surga pertama dari jalan ilahi, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh Jian Wushuang tidak diragukan lagi lebih kuat daripada prajurit yang mencapai langkah pertama dari jalan roh. Awal dari keterampilan penciptaan surgawi adalah 9 surga dari jalan ilahi, yang mencakup 9 tingkat. Kekuatan yang bisa saya keluarkan lebih kuat dari prajurit biasa dari langkah pertama jalan roh. Apakah itu berarti ketika saya mencapai surga ketujuh dari jalan ilahi, saya dapat dengan mudah mengungguli prajurit dari puncak langkah ketujuh dari jalan roh? Oleh karena itu, ketika saya tiba di surga ke-9 dari jalan ilahi, yang merupakan puncak dari jalan ilahi, kekuatan yang dapat saya gunakan akan lebih kuat daripada para ahli di alam laut spiritual. Kilatan ketakutan melintas di matanya. Luar biasa. Keterampilan penciptaan surgawi terlalu kuat. Kecepatan budidayanya jauh lebih cepat daripada metode biasa. Kuncinya adalah setiap langkahnya akan menentang surga. Setiap alam dapat melawan tatanan dan konvensi alam. Selain itu, metode budidaya mengandung metode rahasia. Keterampilan rahasia yang memangsa jiwa. Jian Wushuang membaca untuk dirinya sendiri. Keterampilan rahasia pemakan jiwa sangat agresif dan menantang surga. Itu lebih merupakan keterampilan terlarang daripada metode rahasia. Itu termasuk jenis yang akan membunuh 1000 musuh dengan mengorbankan 800 tentara dari pihak sendiri. Bagaimanapun, hanya dengan melihat pengenalan metode rahasia ini, dia tidak dapat menahan rasa takutnya. Dia tidak berniat mengembangkan metode rahasia saat ini. Setelah dia meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu, dia dapat mempelajarinya dengan lebih cermat. Prajurit. Aku, Jian Wushuang, akhirnya menjadi prajurit sejati. Jantungnya menderu kencang karena dia telah menderita segala macam penghinaan selama 4 tahun. Sekarang dia akhirnya memadatkan kekuatan batinnya sendiri dan menjadi seorang prajurit sejati. Itu membuatnya ingin berteriak keras. Dia adalah Jian Wushuang, dengan pedang di tangan, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia sama sekali bukan sampah. Plus. Setelah mencuci sederhana, Jian Wushuang segera keluar. Dia tidak sabar untuk memberitahu Jian Menger berita bahwa dia telah menjadi seorang prajurit. Dia ingin memberinya kejutan. Menger, sudah kubilang padamu bahwa aku pasti akan menjadi seorang prajurit. Tidak hanya itu, di masa depan, saya akan menjadi sekuat ayah saya. Aku akan menjadi prajurit terbaik di Sword Marquis Mansion, dengan triple kill sword di tangan, dan bertanggung jawab atas Sword Pavilion. Dia memiliki antisipasi di dalam hatinya. Ayahnya tidak terdengar kabarnya sejak 4 tahun lalu, setelah itu dia mengambil keputusan. Dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi cukup kuat untuk menggantikan posisi ayahnya dan memimpin pavilion pedang. Ini adalah keinginan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak bisa memadatkan kekuatan batin sebelumnya, jadi dia jauh dari mimpinya, tapi sekarang mimpinya benar-benar berbeda. Pernahkah Anda mendengar berita bahwa baru saja, Jian Lan, Tetua Agung dari Aula Bela Diri Merah, menyatukan seluruh aula untuk mengajukan permintaan kepada Tuan Istana agar mencalonkan putrinya, Jian Menger, sebagai Master Pavilion Pedang dan untuk ambil alih Pavilion Pedang. Jian Wushuang segera berhenti.